Perkenalkan, nama saya Komawati Cahyani dengan NIM 22156131113 dari kelas 2C Prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait kasus KPMG Sidarta, dan juga Harsono. Profil perusahaan. Yang pertama, KPMG Sidarta dan Harsono atau KPMG SSH merupakan salah satu KAP ternama di Indonesia dan juga merupakan KAP andalan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dalam melakukan restrukturisasi institusi keuangan di Indonesia. Yang kedua, yaitu ada Baker Hughes Incorporated, merupakan perusahaan pertambangan dan juga jasa ladang minyak global yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat, dan merupakan pemegang mayoritas saham di PT Eijkman Christensen atau PT EC. Yang ketiga, PT Eijkman Christensen PT EC merupakan perusahaan Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan dan sudah terbentuk pada tahun 1986 dengan pemegang mayoritas sahamnya yaitu BHI. Pada 17 September 2021, Securities Exchange Commission atau SEC menerbitkan berita terkait KPMG SSH yang melakukan penyuapan terhadap aparat pajak di Indonesia. Kronologi kasus. PT EC meminta KPMG SSH untuk melakukan penyuapan kepada aparat pajak sebesar $75.000 dengan maksud menyusutkan jumlah kewajiban pajak yang seharusnya. Penyuapan tersebut menghasilkan penyusutan terhadap kewajiban pajak PT EC yang semulanya $3,2 juta menjadi $270.000 dengan siasat diterbitkannya faktur palsu atas nama KPMG. Dalam faktur tersebut didesain untuk mewakili uang suap senilai $75.000 kepada kantor pajak dan imbalan jasa KPMG untuk PT EC senilai $143.000 yang dimasukkan sebagai pembayaran atas jasa profesional KPMG ke buku perusahaan serta utang pajak yang sesungguhnya. Amerika Serikat memiliki undang-undang yang dinamakan Foreign Corrupt Practices Act atau VCPA, yaitu undang-undang yang melarang praktek korupsi yang dilakukan di ranah asing. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah Amerika Serikat melakukan aksi hukum terhadap warga asing yang diduga terlibat korupsi dengan pihak Amerika Serikat, baik korporat ataupun perorangan. Seperti dalam kasus ini yaitu KPMG SSH yang terlibat langsung dengan PT EC. Analisis kasus. Yang pertama yaitu seksi 100 tentang kepatuhan terhadap kode etik. Terjadi pelanggaran pada seksi ini dapat dilihat dari seorang akuntan di KPMG tidak terdapat kepatuhannya terhadap kode etik, yaitu tidak bertanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik melainkan hanya terbatas pada kepentingan klien individu yaitu PT EC. Yang kedua yaitu seksi 110 tentang prinsip dasar etika. KPMG terbukti melanggar prinsip dasar kode etik untuk akuntan yaitu yang pertama integritas, yang dimana tidak bersikap jujur dengan menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya. Yang kedua yaitu objektivitas, akuntan KPMG memihak kepada kliennya dengan melakukan kecurangan yaitu menyogok aparat pajak di Indonesia. Tentu saja laporan yang disajikan ini menjadi terkesan subjektif karena akuntan bersikap berat sebelah. Analisis kasus part 2. Yang ketiga yaitu seksi 360 tentang respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. KPMG melakukan penyuapan kepada aparat pajak guna menyusutkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh PT EC. Seksi 420 yaitu tentang hadiah dan keramat tamahan. KPMG menerima hadiah senilai $143.000 secara tidak langsung melalui penerbitan faktur palsu. Kemudian yang kelima, seksi 600 yaitu tentang penyediaan jasa non-asurans kepada klien audit. KPMG melakukan jasa penyusutan SPT yang tidak didasarkan informasi historis dan prinsip analisis berdasarkan peraturan perpajakan yang ada. Final kasus. Penasihat anti suap Baker Hughes Incorporated merasa was-was atas tindakan penyuapan tersebut, sehingga berakhir melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Kasus ini berakhir damai dengan pernyataan KPMG SSH dan Harsono yang tidak mengakui ataupun menyangkal tuduhan-tuduhan dari pemerintah Amerika. Menurut SEC, penyelesaian dengan pola seperti ini berdampak pada kebebasan dari sanksi pidana dan juga denda kepada kedua tergugat. Adapun akibat dari final perdamaian tersebut yaitu tergugat KPMG SSH dan Harsono dilarang melakukan pelanggaran, memberikan bantuan dan advis yang berakibat pelanggaran terhadap pasal anti penyuapan dalam FCPA,
dan juga dilarang melanggar pasal tentang pembukuan dan laporan internal perusahaan berdasarkan Securities Exchange Act. Baik, itulah dia video presentasi dan juga analisis kasus terkait KPMG Sidarta dan Harsono atau KPMG SSH dengan PT Eijkman Christensen atau PT EC. Untuk itu saya ucapkan thank you for watching.